Bu Nindya, di mana Ibu Nindya? Ada nggak? Mas. Ya, Ibu Ninda, baik. Bu Ninda, silakan Bu Ninda. Saya dapatkan info Bu Ninda tentang, nah ini dia. Boleh cerita 2 menit Bu Ninda? Ya, baik, terima kasih Mas Risang. Teman-teman semuanya, apa kabar? Salam sehat semua. Semoga kita ke depan tetap bisa menjalankan adaptasi baru, tetap menggunakan masker. Bu Halo? Ninda, mohon maaf. Ya, lanjut Bu Ninda. Ya. Ya, selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Ninda, dan kebetulan di kesempatan ini saya ingin berbagi cerita. Sebenarnya ini adalah cerita dari warga RT 4 RW 9 Kelurahan Babakan Pasar. Jadi di Kelurahan Babakan Pasar itu tergabung perwakilan-perwakilan RT dan RW yang bergerak dan sangat peduli dengan lingkungannya. Dan mereka ini sangat kreatif. Dan kemarin sempat juga melakukan promosi untuk membuat sarana CTPS dengan menggunakan ember bekas yang kebetulan diperoleh dari salah satu toko bahan bangunan yang terbesar di Kota Bogor. Nah, ini dilukis dengan menggunakan material cat kayu dan cat besi yang memang tahan air sehingga dia bisa bertahan. Yang sudah pernah diuji coba itu, karena sebenarnya sebelum pandemi ini sudah pernah mereka lakukan, cuman tidak terlalu booming, tidak terlalu tertarik, sehingga sekarang dimulai kembali. Itu daya tahannya bisa sampai 2 atau 3 tahunan. Setengah Nah, menit lagi Bu Ninda, mohon maaf. iya. Jadi ini harganya per unit 75.000 dan teman-teman sekalian bisa memesan dan menginginkan gambar sesuai keinginan, apakah ingin dilukis dengan ada pesan promosi edukasinya atau waktu-waktu penting untuk cuci tangannya, atau terserah deh keinginan si pemesan. Jadi itu bisa berhubungan langsung by telepon ataupun WA di Ibu Dida Jubaidah dengan nomor yang sudah terlampir di layar monitor teman-teman sekalian. Mungkin itu Mas Risang dari Kota Bogor. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, terima kasih Ibu Ninda dari Kota Bogor. Baik teman-teman, nanti akan ada 2 pengumuman lain, tapi itu akan ditaruh di bagian akhir dari Mpok Dini sama Mbak Ika atau saya. Nah, untuk memulai acara, nah saya serahkan sekarang sama Kak Deni dari Medan. Silakan Kak Deni. Kak Deni, mohon maaf suaranya belum terdengar. Halo, tes dulu. Mohon feedback dari teman-teman, apakah bisa mendengar suara Kak Deni? Ada suara. Belum. Belum. Belum ada suara. Oke, sebentar. Kak Deni belum ada suaranya. Nah, sebentar ya, saya kontak Kak Deni udah semangat bicara itu, tapi mungkin halo. Iya. Tapi nggak ada suaranya Kak Deni. Kok tadi bisa? Coba lagi, coba sebentar. Ya, Kak Deni. Kalau saya dengar lewat handphone. Lihat di sininya nggak masuk suaranya. Oke.
Kak Denny, itu Kak Denny, mohon maaf. Kak Denny, mohon maaf. Halo, Kak. Di restart dulu mungkin Mas, atau di ituin dulu sinyalnya. Kak Denny, coba. Halo, Kak Denny. Ya, mohon maaf teman-teman, masih ada kendala teknis ini bersama Kak Denny di Medan. Kita coba cari tahu ada apa, tapi yang jelas tadi sih bisa ya. Sebelumnya kita sudah coba bisa, sekarang tidak terdengar. Saya coba lihat dulu teman-teman yang sudah hadir di sini yang akan menjadi givers. Di sini ada Mas Oki tadi muncul. Mas Oki di mana Mas Oki ya? Sudah hadir Mas Oki ya? Ada Mas. Oke, Mas Oki sudah muncul. Lalu kemudian Ibu Andiro sudah muncul. Ada Mas Rio, Bung Rio, Deli Serdang sudah muncul juga ya? Sudah, Mas. Oke. Dokter Ganang, apakah sudah ada Dokter Ganang? Oh, belum. Mas Anto dari MSF? Sudah, atas nama Yulianto, Mas Risang. Oh, oke, oke. Yulianto Santoso ya, kalau nggak salah ya. Ya, betul. Oke, sekarang kita coba lihat lagi Kak Denny. Wah, hilang. Oke, Kak Denny kelihatannya mencoba merestart dulu Zoom-nya. Nah, teman-teman sekalian, ini sekedar pengumuman saja bagian forum kemisahan kita. Untuk forum kemisahan minggu depan kita belum punya givers yang akan sharing pengalaman teknik metode, tetapi 2 minggu ke depan itu berarti tanggal 1 Oktober itu sudah ada beberapa lengkap informasinya teman-teman dari korporasi yang bekerja dalam bidang komunikasi, ada advertising, PR agency, ya, konsultan untuk komunikasi perubahan perilaku yang akan sharing pengalaman mereka, metode mereka, teknik yang mereka gunakan, kebanyakan dalam konteks komersil ya, konteks marketing gitu. Saya pikir tidak apa-apa ya, ini dalam rangka pembelajaran kita. Kadangkala kita yang ada di dunia social development atau isu-isu sosial seperti ini, itu juga bisa diuntungkan dengan pemahaman atau pembelajaran dari sektor sana. Oke, sebentar saya cek dulu. Oh, nunggu host sebentar. Kak Denny maksudnya. Mbak Ika, kenapa Mbak Ika semakin menarik? Ya, maksudnya kalau ada kawan-kawan dari sektor swasta bisa sharing dari angle marketing, itu justru menarik buat kita supaya kita yang lebih selama ini lebih berkecimpung di dunia community development bersama dengan masyarakat, itu juga bisa belajar trik-trik ya, kayak misalnya mereka jualan produk gitu, mungkin juga bisa ada yang kita kombinasikan, kita adopt untuk pendekatan kita. Gitu sih Mas Tristan kalau saya sih. Oke, setuju Mbak Ika. Suaranya kok tidak muncul. Coba Kak Denny, apakah sudah join untuk suara ke komputernya? Itu satu. Yang kedua, apakah bisa dicek mikrofonnya? Apakah sudah cukup? Mikrofonnya yang di ini apakah sudah dibesarkan suaranya?
Oke, baik, sambil menunggu mungkin kita kasih waktu sekitar 3 atau 4 menit lagi ya teman-teman ya. Sambil kita ngobrol-ngobrol dulu. Eh, ada pengumuman di bagian akhir sebetulnya yang ingin kami sampaikan, tapi karena masih menunggu Mbak Deni, mungkin kita bisa sampaikan sekarang yang baik ya. Ya, udah dengar, Mas. Oke, sudah mendengar jelas Kak Deni. Oke, kalau gitu Kak Deni Iya, ini. silakan ambil alih. Ya, terima kasih. Mohon maaf nih karena kendala ini ya Mas ya, kita kalau gaptek kayak gini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita sehat dan kita bisa meneruskan diskusi kita pada siang hari ini. Sebelumnya saya ingin memberikan pantun buat oleh-oleh dari Medan buat teman-teman sekalian. Bunga melati si bunga raya tumbuh di dekat si pohon ara. Deni Andayuni itulah nama saya dari Medan, Sumatera Utara. Baik, baik Mas Risang dan teman-teman sekalian, berbicara mengenai COVID-19 mungkin saat ini sudah banyak sekali info-info yang kita dengar dan kadang-kadang sungguh sangat membosankan ya, apalagi edukasi-edukasi. Nah, untuk itu mungkin kita sebagai orang yang peduli, ya kita dalam forum kemisan ini bisa membuat semacam pesan-pesan yang dimodifikasi dengan hal-hal yang menarik. Dulu Mas Risang kalau ingat waktu ada program STBM pernah dengar film Leher Angsa kali ya Mas Risang ya. Nah itu kan itu sepertinya bisa kita adopsi ya untuk pelajaran-pelajaran sehingga walaupun namanya Leher Angsa, tapi karena dikemas dengan baik, makanya filmnya menarik dan orang-orang tertarik untuk belajar tentang STBM. Baik, sebelumnya kita mungkin bisa berkenalan dulu dengan givers kita hari ini. Yang pertama ada Mas Oki. Mas Oki itu adalah founder dan relawan. Oh ya, nama aslinya Mas Oki Setiarso. Itu adalah founder dan relawan di kelas belajar Oki, merupakan nutrisionis dan sociopreneurship, aktif bermitra dengan korporasi dan CSR untuk program kesehatan, pendidikan, purnabakti, dan remaja. Juga kerap menjadi dosen tamu untuk topik gizi dan kesehatan masyarakat. Dan berikutnya nanti ada juga Ibu Andri Rosita, bidan juga petugas Promkes di Puskesmas Kebumen 3, dan yang paling menarik Ibu Andri Rosita adalah pengelola YouTube channel Lik Paijah. Dan givers yang berikutnya itu ada Bapak Mas Yulianto Santoso Kurniawan dari Sahabat Tangkal COVID dan sebagai trainer di MSF. Juga ada Mas Rio Alvin Kurniawan mungkin bisa berbagi tentang menghibur warga dengan mobil edukasi keliling ya, karena Mas Rio adalah Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Deli Serdang. Yang nanti juga akan disampaikan juga pengalaman Dr. Dana selaku tim Satgas COVID-19 dari NU Malang Raya. Oke, Mas Risang masih kedengaran ya suara saya ya? Halo, Mas Risang. Jelas Kak Dini, jelas. Ya, oke. Jadi ini tepat jam 4:17 jam saya, 16:17 mungkin bisa kita kasih langsung aja. Ya, malam anak 70 ya gini ya, kalau ngomong ya. Iya. Terima kasih. Iya. Oh, ini ada juga dari Mas Dadang ini sebelum kita lanjut, ini ada kelas online itu apakah seperti ZM, ini Zoom meeting ya? Kemudian bagaimana menginfokan kelas online tersebut pada mereka? Terima kasih. Itu mungkin Mas Oki. Kalau kelas online sebenarnya kita hanya nyiapin fasilitas WiFi di kelas, kemudian anak-anak belajar sesuai dengan arahan gurunya, dan setelah itu karena mereka udah punya jadwal, jadi ada tempat buat mereka belajar, jadi ya dari mulut ke mulut mereka kumpul untuk belajar bersama di tempat itu. Tetap menjaga jarak dan juga tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi tetap hadir di sekolah ya Mas ya? Cuma ada jarak-jaraknya gitu. Anak-anak kan lokasi dekat di situ, Bu. Oh iya. Ya, jadi mereka lokasi dekat di situ. Jadi mereka di lokasi tersebut, jadi saya bangun satu tempat,
nyiapin wifi, kemudian setelah itu anak-anak belajar di tempat itu menggunakan handphone mereka masing-masing. Tapi yang PR sih tidak semua anak punya handphone, jadi yang dilakukan adalah ketersediaan handphone itu emang nggak semuanya punya. Jadi saya nggak mikirin luar Jawa, saya bikin di Jakarta aja udah banyak yang butuh gitu. Mas, satu lagi nih Mas dari Ibu Rofiah. Pendanaannya bagaimana Mas Oki? Apa dari donatur atau dari anak-anak yang membayar? Dan karena saya bekerja, saya punya pekerjaan, jadi ini kayak saya menyisihkan sebagian uang saya buat kelas ini. Terus juga kemudian karena pengalaman saya jadi NGO itu adalah fokus, kalau jadi yayasan itu susah, jadi saya nggak pingin, jadi tetap aja dengan dana pribadi. Tapi semakin berjalannya waktu, sudah banyak perusahaan yang datang untuk membantu, mensupport kelompok-kelompok anak-anak yang datang ini. Terus kemudian jadi ya karena prosesnya adalah proses saya donatur dan juga punya dana pribadi, ya semuanya diatur memastikan bahwa semua anak-anak bisa mendapatkan fasilitas ataupun dukungan buat keberlangsungan hidup mereka. Ya, Mas, itu juga tadi sekalian yang ditanyakan oleh Ibu Mas Riah Dahlan ya, Mas Oki. Terus ini ada juga ya, tapi mungkin sudah terjawab. Dari Mbak Ninda Hairawan. Kelas online ini sepertinya sangat mengganggu bagi warga MBR karena sering juga mendapatkan keluhan daripada orang tua murid. Bisa enggak ya jika sistem belajar ini dengan menggunakan TVRI seperti zaman kita dulu, di mana TVRI menjangkau ke pelosok-pelosok. Bagaimana solusi baiknya? Iya, jadi gini, jadi yang pertama yang kita lakukan adalah yang terjadi waktu awal-awal COVID ini, saya mencoba berpikir bahwa anak-anak ini membutuhkan internet gitu ya. Tapi ternyata juga saya pikir semua punya televisi, bisa akses TVRI gitu ya. Ternyata nggak semua tempat bisa dapat akses buat TVRI, sehingga yang sekarang disiapin adalah ketersediaan televisi dan juga antena gitu. Itu ya Mas, ini memang ada 2 pertanyaan lagi Mas, tapi ini kayaknya kita kasih dulu kesempatan kepada giver kita berikutnya Mas, karena nanti takutnya waktu kita nggak cukup. Dan boleh, untuk boleh. Pak Paulus nanti dan Pak... Saya akan jawab jam setengah 6 ya Bu ya. Oh iya, nanti bisa kan ada juga di ini ya Mas, di chatnya ya Mas ya. Oke, boleh saya jawab ya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Mas Oki. Baik, teman-teman sekalian, kita lanjut kepada givers kita yang kedua, itu ada Ibu Andri Rosita. Beliau adalah seorang bidan dan petugas promkes dari Puskesmas Kebumen 3. Dan beliau percaya bahwa kalau kita menyampaikan sesuatu itu harus mengasihkan, ya, di mana beliau juga untuk membuat asik, beliau juga mengelola akun media YouTube. Ya, jadi makanya banyak sekali video-video beliau yang bisa membuat orang tertarik untuk mengingat atau mempelajarinya. Oke, Bu Andri, silakan. Ya, selamat sore Bu Deni. Selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk slide saya dari Pak Risang saja, nggih Pak. Terima kasih Pak Risang. Oke teman-teman, perkenalkan saya Andri Rosita, sebagian besar memanggil saya Andros, itu panggilan dari zaman kuliah D3 karena satu angkatan kami ada 2 Andri Bu, ada Andri dan Andri Rosita, jadi oleh guru saya dikasih nama Andros. Tapi sebagian lagi memanggil saya Lik Paijah karena memang ada beberapa video-video yang mungkin sekarang sudah mulai banyak yang melihat dan menampilkan tokoh Lik Paijah. Selanjutnya Pak Risang. Ya, sebelumnya Pak. Ya, ini hasil produk kreatif dari proses edukasi di Puskesmas Kebumen 3. Mohon maaf Pak yang sebelumnya Pak. Ya, ini. Kami pernah membuat, bukan Pak, yang tadi kedua Pak. Ya. Kami pernah membuat operet, kemudian kami menghasilkan film niat. Film niat di sini maksudnya yang punya
skenario, betul-betul skenario, kemudian kostumnya benar-benar dipikirin, kemudian settingnya semuanya dipikirin. Itu kami pernah memproduksi film parodi. Film parodi itu kita benar-benar memparodikan. Waktu itu kita pernah memparodikan Dilan, memparodikan Buningsih Tinampi untuk menampilkan pesan kesehatan. Kemudian ada dubbing parodi, jadi ada film, cuplikan film. Yang saya ingat sih waktu itu Ayat-Ayat Cinta, kemudian filmnya Susana, filmnya Roma Irama, kita dubbing parodikan menjadi pesan-pesan COVID. Waktu itu kalau Ayat-Ayat Cinta tentang pemakaian masker, kalau yang Roma Irama kedatangan harus lapor Pak RT. Terus kemudian yang terbaru kita ada Likpaija The Series. Jadi mimpi saya kepingin ketika nanti penyuluhan kesehatan itu ada orang tuh nggak bosen. Jadi kepinginnya nanti kita bisa kayak sinetron-sinetron seperti itulah, bisa lekat di masyarakat gitu. Kemudian yang ketiga, kita juga membuat poster-poster parodi berisi edukasi, quote-quote ambiar edukasi, contohnya kayak yang di sebelah ini, Mauku 2020 hidup bersama denganmu, nyatanya 2020 aku hidup bersama dengan corona. Ya wis rapopo, aku tetap nganggo masker, jaga jarak, lan cuci tangan, bendang iso urip karo kowe. Contohnya seperti itu. Kemudian kami juga ada Facebook Live, talkshow kesehatan yang dikemas dengan santai, dan yang terbaru YouTube channel Likpaija. Selanjutnya Pak. Oke. Ini latar belakang kami untuk menciptakan kreasi-kreasi tadi. Yang pertama adanya permasalahan klasik saat penyuluhan. Saya rasa banyak yang mengalami ketika kita sedang menyampaikan materi, apalagi materinya mungkin sudah agak berat, audiensnya bosan dan akhirnya tidur lebih dalam. Jadi udah kayak dihipnotis aja. Selanjutnya, penyampaian materi itu sangat tergantung pada banyak hal yang berefek pada penerimaan materi. Kadang-kadang ketika pemateri sedang capek itu juga bisa berefek. Dan sayangnya pemateri di Puskesmas Kebumen 3 itu bukanlah Syahrini yang ketika menyampaikan materi semua orang bisa benar-benar terpukau, terpana dan mendengarkan. Ada yang kadang-kadang audien itu hanya datang, duduk, mengambil snack, kemudian melipir pergi. Selanjutnya, penyuluhan secara langsung itu biasanya audiennya 4L. Elu lagi. Kalau di tempat kami itu biasanya ya kader lagi. Jadi sasarannya terbatas hanya di situ. Selanjutnya lagi, jangkauan penyuluhan dengan metode ceramah tanya jawab hanya sebatas yang hadir di ruangan, serta tidak dapat direkol lagi. Artinya kadang-kadang orang keluar dari keluar ruangan tuh udah lupa apa yang tadi disampaikan. Boro-boro mau menyampaikan ke yang lain, untuk dia sendiri kadang-kadang lupa. Ini contoh poster yang menggunakan, sebelah saya itu ada Lee Min Ho. Di foto aslinya dia nggak ada maskernya, tapi kita pakai masker, kemudian kita pesan jaga jarak 1-2 meter. Pesannya jaga jarak fisik, jangan lupa. Selanjutnya Pak Risang. Ya, ini proses kreatif edukasi kesehatan versi Puskesmas Kebumen 3. Pertama kali di tahun 2018 kami membuat opret saat kami harus edukasi cuci tangan di sekolah dasar dengan siswa sekitar 500. Bisa dibayangkan kalau kita hanya menggunakan mikrofon, mereka tidak akan berfokus pada pemateri. Jadi waktu itu kami membuat operet Upin Ipin, tapi kita plesetkan menjadi Upil Ipil dan Ibu Kuman. Dan itu benar-benar membuat anak-anak takut terhadap kuman, terus akhirnya mereka bersama-sama dengan Upil dan Ipil cuci tangan. Saat mereka datang ke puskesmas, ketika ketemu dengan teman-teman kami yang berperan, mereka yang ih Upin, ih Ipin, ternyata itu melekat di hati mereka. Ketika ketemu saya di tengah jalan juga mereka manggil, Ibu Kuman. Jadi saya dikenal sebagai Ibu Kuman juga di kalangan anak-anak SD. Kemudian di tahun 2019 kami sudah mulai membuat video tapi random tokohnya dan masih bersifat parodi seperti yang tadi sudah saya ceritakan di awal. Kemudian sudah punya ide untuk memunculkan Likpaija. Tapi ini sudah direncanakan menjadi ikon tapi kami masih meraba. Itu kalau ada gambar di sebelah kiri di bawah tulisan proses kreatif itu adalah tampilan pertama Likpaija. Jadi make up-nya awur-awuran nggak jelas kayak gitu. Tapi kemudian kami berpikir ini kalau dandannya kayak gitu, kalau mau syuting ribet kayak gitu ya. Sempat vakum. Kemudian di tahun 2020 ketika COVID pertama kali datang, disitulah Likpaija The Series muncul. Jadi awal video yang kami buat ketika
Lek Paijah itu adalah ketika orang rame-rame menimbun masker dan menimbun hand sanitizer. Itu pertama kali video yang Lek Paijah buat, tapi tidak saya tampilkan di YouTube channel karena waktu itu belum memakai masker. Saat itu himbauan dari pemerintah, masker hanya untuk orang yang sakit. Jadi pada saat pengambilan syuting, kami nggak pakai masker. Jadi atas pertimbangan itu tidak saya tampilkan di channel. Kemudian setelah membuat video itu dengan kemasan komedi, ternyata respon masyarakat agak lumayan ketika kami share di akun sosial media Puskesmas Kebumen 3, baik Facebook, Instagram, atau story WA. Responnya lumayan. Setelah itu kami kemudian berpikir untuk membuat lagi. Ada rasa ketagihan untuk bikin lagi, mengedukasi masyarakat dengan cara yang sehari-hari memang mereka atau kita semua alami, persoalan-persoalan yang ada itu yang kita angkat. Dan tampilan Lek Paijah yang sekarang ya seperti saat ini saya. Jadi kami sudah tidak lagi meributkan Paijah dandannya harus seperti apa, tapi lebih ke penokohan Paijahnya itu orangnya seperti apa. Mungkin itu. Selanjutnya, Paijah juga tidak hanya tampil di video, Paijah itu tampil di audio yang kami share di Toserba. Jadi di Puskesmas Kebumen 3 itu membawahi 2 Toserba, dan alhamdulillah kami bisa bekerja sama, kami bisa nitipin rekaman suara Lek Paijah untuk mengedukasi pengunjung yang ada di situ untuk menjaga jarak, memakai masker, dan cuci tangan. Itu beberapa masih diputar di Toserba-Toserba tersebut. Selanjutnya Pak Risan. Ya, ini prinsip kami edukasi harus asik, sebab kalau nggak asik, udah cuma di skip aja. Ketika COVID datang, semua orang menjadi promotor kesehatan, semua orang menjadi sumber informan, maksudnya menjadi sumber informasi. Dapat video dari mana di-share, dapat informasi dari mana di-share, padahal belum tentu kebenarannya. Dan kadang-kadang mereka tuh nggak nonton video itu, tapi cuma nge-share aja. Nah, disitulah kami kemudian membuat konsep untuk membuat Lek Paijah itu jadi video yang durasinya singkat. Paling-paling hanya 2 kali story WA. Makanya kami suka menyebut diri kami adalah artis layar WA. Kalau untuk di Instagram paling lama 57 detik. Dan kalaupun harus ke Instagram TV, paling lama 3 menit. Jadi kami tidak pernah durasi lebih dari itu. Kami memikirkan nanti audien kami bosen, kemudian ditinggalkan. Mbak Andros, waktunya tinggal Bu. 2 menit. Waktunya Siap. tinggal 2 menit. Siap, habis ini selesai kok Bu. Temanya ambil satu tema dengan kemasan ringan dalam kehidupan sehari-hari, dan untuk promosinya kami melibatkan kader. Pokoknya kader wajib share, pegawai puskesmas juga wajib masang semuanya di story WA. Jadi dengan cara itu kami berharap banyak orang yang melihat dan harapannya banyak orang yang teredukasi, itu goals-nya. Selanjutnya Pak, yang terakhir, ya ini tantangan dari Lek Paijah The Series dan lain-lainnya adalah bahwa semua kru tidak punya dasar sinematografi. Nggak ada yang punya dasar teater, tidak ada yang punya dasar sinematografi. Kami juga nol budget, surprise minimal, semua video hanya diambil menggunakan layar HP yang sederhana. Ini punya saya, Vivo dengan 1 kamera. Dan aplikasi editan yang sangat sederhana, bukan edit yang pro, yang membayar. Selanjutnya tantangan kami adalah perlu konsisten, komitmen untuk konsisten setiap pekan, paling tidak kita harus menghasilkan 1 video. Ini yang benar-benar tantangan, karena di samping sebagai tugas kami sebagai bidan promkes, teman-teman lain juga punya pekerjaan yang lain. Nah, inilah tantangan kami, mohon doanya semoga kami tetap bisa konsisten. Terima kasih, karena edukasi kudu asik, maka mohon bantuan untuk subscribe, sebab subscribe-mu semangatku. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Andros. Ini ada beberapa penyemangat juga nih buat Mbak Andros ya, Prom Eka. Katanya kalau benar kemasan komedi dengan edukasi mudah diingat dan akan lebih lekat di memori. Ini semua nih semangat-semangat buat Mbak Aros. Kreatif banget, ingat-ingat dulu saya bikin panggung boneka di Posyandu. Dulu juga pernah ada panggung-panggung boneka. Nah, ada pertanyaan dari Mas Dadang, sudah berapa persenkah strategi KPP yang telah dilakukan dalam bentuk-bentuk edukasi yang sudah Mbak Andros laksanakan? Apakah kegiatan tersebut terukur atau diukur atau hanya sebatas kegiatan?
jika menarik bagi pengunjung akan membuat gebrakan-gebrakan lain tanpa ada evaluasi. Sebenarnya sudah berapa persen sih perubahan perilaku yang terjadi di masyarakat? Ya. Silakan, Mbak. Ya, terima kasih Pak Dadang Suhermawan. Ini pertanyaannya bagus sekali. Saya sampai bingung Pak jawabnya karena memang terus terang saya dan tim belum pernah mengukur berapa persen strategi KPP itu berhasil merubah perilaku, dan kita tahu bahwa merubah perilaku masyarakat itu tidak bisa semudah membalik telapak tangan. Goals kami yang pertama adalah kami lekat dulu di hati masyarakat, kami diterima dulu, edukasi kami diterima dulu, mereka familiar dengan kami, dan kami percaya ketika mereka sudah dekat dengan kami, insya Allah ke depannya dengan perlahan-lahan mereka mungkin akan merubah perilaku. Mohon maaf Pak, saya belum bisa menjawab tentang berapa persennya karena saya sendiri belum bisa mengukur seberapa persen sih edukasi yang sudah saya berikan untuk bisa merubah perilaku mereka. Itu hanya sekedar kami ingin mendekatkan jangkauan kepada mereka semua orang bisa teredukasi. Intinya itu saja sih Pak. Mungkin itu. Iya, terima kasih Mbak. Jadi memang sebenarnya harus kreativitas yang dimainkan di sini ya Mbak ya. Jadi dari Pak Maulana nih, behind the scene-nya melibatkan siapa saja nih. Di belakang layarnya siapa saja, terus apakah konsep dibuat oleh Mbak Andros atau ada tim? Behind the scene-nya melibatkan siapa saja, tidak terlalu melibatkan banyak orang. Jadi ketika spontan, misalnya pekan depan kami akan mengusung tema Jogotongo untuk mengaktifkan RW-RW terkait dengan Jogotongo. Di situ kita paling hanya beberapa orang, 3 orang yang memang menjadi pemain. Ini temanya Jogotongo, kira-kira nanti kamu mau ngomong apa, kamu berperan jadi siapa, saya ngomong apa. Hanya sesederhana itu, sesimpel itu, jadi memang sangat jauh dari idealnya sebuah film. Kami hanya berpikir, ini pesan yang harus kita sampaikan. Jadi yang lain-lainnya nggak terlalu banyak, yang penting nanti di akhir pesannya ini harus sampai. Dan kadang-kadang nggak cuma 1 kali syuting, jadi kita udah 1 kali syuting, setelah kita evaluasi, kok nggak ngena ya, syuting lagi, kayak gitu. Mungkin gitu Mbak. Oke, terima kasih Mbak Oki. Yang penting semangat ya buat Mbak Oki ya. Mbak Andri. Mbak Andros. Mas Oki tadi. Mas Oki. Udah balik-balik nih, karena terlalu menarik nih Mbak Androsnya. Oke, terima kasih Mbak Andros. Baik teman-teman yang lain yang ingin bertanya, silakan chat aja ke Mbak Andros karena waktu kita yang terbatas. Terima kasih Mbak Andros, tetap semangat ya. Oke, berikutnya kita ke Mas Rio Alvin Kurniawan nih sebagai Ketua Pemuda Muhammadiyah di Kabupaten Deli Serdang, tetangga Medan ini ya Mas Oki, Mas Rio. Iya Bu Deni. Ya, bisa share tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan menghibur warga dengan mobil edukasi keliling. Tapi Mas Rio waktunya cuma 7,5 menit nih ya, karena nanti berbagi pengalaman dengan Dr. Danang. Silakan. Siap. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan saya Rio Alvin Kurniawan. Sekarang menjabat sebagai Koordinator Daerah Muhammadiyah COVID Comment Center. Tadi sudah 2 pemateri ya, sudah 2 giver. Izinkan saya tidak terlalu banyak bicara dulu, tapi izinkan ini deh saya kasih hiburan deh ke teman-teman nih. Saya coba share screen dulu. Nah, ini salah satu dari coba kreasi dari teman-teman di Deli Serdang ini. Bung Rio, suaranya belum keluar. Oh, sebentar Mas. Ya, itu waktu dibuka di share screen-nya ya Mas ya. Iya, waktu dibuka itu munculkan sebentar. suara. Oke. Sudah ya Mas. Assalamualaikum kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Tuan dan Puan. Semoga kita mendapat perlindungan, selalu diberi
masker. Itulah cara baik dan juga benar, karena kita taat dan pintar-pintar. Itulah cara baik dan juga benar, karena kita taat dan pintar-pintar. Dan biasakan cuci tangan kalau dah pulang dari keluyuran. Ambillah sabun lalu gosok-gosokkan. Apabila perlu mandilah sekalian. Ambillah sabun lalu gosok-gosokkan. Apabila perlu mandilah sekalian. Berolahraga, konsumsi sayur, jangan begadang, cukupkan tidur, tetap waspada, janganlah takabur. Kalau tak ingin cepat masuk ke kubur, tetap waspada, janganlah takabur. Kalau tak ingin cepat masuk ke kubur. Kita bersabar dan berikhtiar, tak ada cakap tawar-menawar. Kita perangi COVID sampai ke akar, karena virus sangat cepat menular. Kita perangi COVID sampai ke akar, karena virus sangat cepat menular. Baik, teman-teman, itu tadi salah satu kreasi dari teman-teman MCC di Deli Serdang dalam bentuk edukasi entertainment ya. Jadi lagu tersebut diputar menggunakan mobil penerangan keliling. Jadi sebenarnya mobil penerangan keliling itu juga dilakukan oleh pemerintah, cuman kebanyakan malah terjadi penolakan dan penolakan terus ketakutan sama masyarakat, karena memang mobil penerangan keliling itu yang sering dilakukan oleh pemerintah selain memberikan himbauan malah juga membubarkan gitu. Jadi justru malah masyarakat ketakutan ketika ada mobil penerangan keliling yang dilakukan oleh pemerintah. Terus saya coba ini berbagi ini dulu materi tentang, jadi sebenarnya kalau materinya ini sama sih seperti Mbak ini ya, yang sebelum giver sebelum saya ini. Nah, kalau di saya itu kenapa harus edutainment itu dilakukan karena memang pola komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19 itu, kalau dari tinjauan kami di Deli Serdang itu dirasa kurang efektif gitu. Malah masyarakat banyak yang menolak karena memang sifatnya itu agak sedikit memaksa gitu. Masyarakat harus sesegera mungkin masuk ke dalam rumah, tidak boleh jualan. Kalau di awal-awal itu malah tidak boleh berdagang gitu masyarakat gitu. Padahal sebenarnya Deli Serdang waktu itu belum masuk kepada zona merah gitu. Jadi tapi ketakutannya itu sudah, dan upaya melakukan pencegahan itu sudah seperti mengalahkan Jakarta sebagai epicentrum penyebaran waktu di awal Maret kemarin itu. Gitu. Mas Rio, Nah selanjutnya, satu menit lagi ya. Terus saya ke proses kreatif ya. Biasanya kalau proses kreatif itu, pertama itu kenapa kami memilih pantun, karena memang Deli Serdang itu dikenal sebagai daerah Melayu ya Bu Deni ya. Iya. Ya betul gitu. Jadi kalau di Deli Serdang itu ada kerajaan Serdang, lalu di Serdang Bedagai, yang jelas itu kawasan pesisir di daerah Sumatera Utara. Jadi seni tradisionalnya itu biasanya melekat khas Melayunya gitu.
Terus kalau respon masyarakat dengan yang kami lakukan, jadi kalau tadi kami biasa putarkan, jadi ada beberapa jenis, ada lagu, ada percakapan, ada himbauan, tapi isinya hiburan. Masyarakat itu terhibur dengan pesan-pesan yang kami sampaikan. Beberapa malah ada anak-anak yang kumpul di sekitar mobil penerangan keliling itu menghafalkan pantun-pantun yang kami berikan gitu. Sehingga memang pesan-pesan yang di-highlight, contoh kayak menjaga jarak, cuci tangan dengan sabun, pakai masker, itu melekat gitu. Jadi apakah kalau ditanya berhasil atau tidak berhasil merubah perilaku masyarakat, jaga iya. jarak, jaga awak. Kalau ditanya apakah berhasil merubah perilaku masyarakat, sebenarnya bukan tujuan akhirnya untuk merubah perilaku, tapi paling tidak pesan edukasinya bisa melekat di hati masyarakat gitu. Jadi ketika dia pulang ke rumah, dia lafalkan pantun, dia sampaikan ke orang tuanya bahwa, atau dia sampaikan ke orang-orang terdekatnya, ini tadi ada pantun bagus nih, isinya tentang masker, penggunaan menjaga jarak dan mencuci tangan. Sebenarnya highlight-nya itu yang ini gitu. Kalau perilaku masyarakat, merubah perilaku masyarakat itu jauh dari kita ya. Kita hanya coba berusaha terus dan terus saja berusaha. Mungkin itu Bu Dini. Kalau proses kreatif, kendala biasanya kita di Deli Serdang karena tidak ada rumah produksi ya, kayak studio rekaman itu kita nggak punya. Makanya tadi suaranya agak kurang jernih kalau ukuran ininya. Mungkin itu saja sih kendala kita di Deli Serdang, Bu Dini. Terima kasih. Mas Rio, ada pertanyaan dari Mbak Ika nih, apakah ini juga disiarkan di radio-radio? Kita kan ada radio nih di sini. Oh iya, di Deli Serdang ada radio Pemda, Bu. Jadi kemarin kami sudah audiensi dengan gugus tugas. Kita kayak mengkritik sih sebenarnya waktu audiensi itu. Kita bilang, kenapa kami bisa kayak gini? Pemda nggak bisa gitu. Terus dia lihat, ya udah kita gini aja, kita tawarin kolaps gitu, kolaborasi. Kami siapin materinya, tapi kami pinjemin dong Pak radionya gitu. Nah kebetulan Deli Serdang itu punya ada radio. Oke, nah kita putar, ternyata tim kreatifnya radio malah tertarik gitu. Nah insya Allah kalau ini kan durasinya masih agak panjang Bu ya. Nah nanti kalau radio itu mereka biasa minta 1 menit atau 2 menit gitu. Jadi kita ke depan lagi sedang memproduksi yang jingle, sifatnya jingle radio tapi khas tradisional Melayunya tidak hilang gitu. Iya. Justru jadi kita malah diajak kolaps nih. Ya, Bu. Iya, Mas Rio, ini ada nih dari teman-teman nih dia bilang Mas Rio mirip ya personel Kahitna Hedi Yunus. Patut aja. Patut aja nih ini kreatifnya sungguh mirip-mirip Hedi Yunus nih. Mudah-mudahan terus semangat ya Mas ya dan bisa berkembang. Terima kasih. Saya tutup dengan pantun. Saya nggak mau kalah sama Bu Deni. Boleh. Seiring malam dengan tempua, berinjak kaki di ujung kawat, seiring salam dengan doa, semoga kita semua sehat-sehat walafiat. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum Amin ya Rabbal Alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, Mas Rio, kita terus lanjut ke Dr. Ganang nih dari tim Satgas COVID-19 dari Nahdlatul Ulama Malang Raya. Silakan, Mas. Assalamualaikum. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Terdengar jelas. Bu Deni 7,5 menit ya, Mas. Iya. Ya, sudah saya stopwatch juga ya. Jadi saya yang paling akhir ya. Jadi dari wal awal, wal akhiru itu yang paling besar yang ada satu lagi. Oh, ada satu lagi nanti, wah, Mas Yulianto. Oh, ini tenaganya baru harus dikuatkan lagi. Soalnya yang pertama punya sebuah lembaga besar, Mas Oki, yang berikutnya Mbak Andros yang dengan YouTubersnya, sama Mas Rio dengan musiknya. Saya di sini diberi amanah sama Mas Risang, Ibu, untuk menerangkan sama mobil penerangan, tapi kalau di Nahdlatul Ulama namanya COC. Ya, sebelum ke sana perkenalkan nama saya Jibayu Wicaksono. Di pemberitahuan namanya Ganang ya. Ganang itu panggilan cucu laki-laki pertama di Jawa. Jadi gitu, Ibu. Katanya tapi nggak apa-apa dipanggil Ganang kan, Mas? Oh, boleh. Ya, sampai sekarang dipanggil Ganang gitu. Kalau teman-teman saya yang ngusil namanya Gak Lanang gitu. Kalau bahasa Jawanya tidak laki-laki ya. Bercanda, Bu ya. Saya lulusan. Silakan. Boleh, Bu ya. Saya lulusan Fakultas Kedokteran Brawijaya angkatan 2006. Sehari-hari saya hampir semuanya di kemanusiaan karena saya punya usaha sendiri.
Katanya guru saya adalah kalau kamu mau mengabdi kemanusiaan ada 2 syaratnya. Kalau kamu nggak kaya, gila. Nah, milih saja salah satunya. Jadi seperti itu. Oke, intermezzo saya adalah 1 menit 30 detik. Sekarang saya masuk ke materi intinya, COC. Saya di sini ingin bercerita sedikit. Nggak bisa ini ya, oke. Bercerita sedikit tentang cut off COVID di Satuan Tugas NU Peduli COVID Malang Raya. Kenapa namanya Malang Raya? Soalnya dari Malang Raya terbagi menjadi 3 kabupaten, 2 kota sama 1 kabupaten. Kota Malang, Kota Batu, sama Kabupaten Malang. Oleh karena itu namanya Malang Raya. Kebetulan kami diberikan amanah untuk banyak program. Salah satunya di sini adalah program terbagi menjadi 2. Program medis sama non medis. Ya, non medis ini adalah termasuk yang cut off COVID yang saya jelaskan. Berikutnya adalah ini, edutainment yang kami siapkan adalah persiapan utama. Kenapa namanya persiapan utama? Ini adalah relawan-relawannya yang seperti ini, namanya Dr. Dita, panggilannya Mbak Dita, kakak kelas saya yang di atas itu namanya Ansor, teman-teman Ansor. Nah, kenapa saya harus ngomongin di persiapan utama? Karena ini adalah yang paling penting. Saya harus membuat, karena saya monef sama koordinator di salah satu di bagiannya utuh dari NU Peduli, jadi saya harus membuat teman-teman ini senang, Ibu. Dan teman-teman semuanya harus senang. Karena kenapa? COVID ini bukan sprint, ini maraton. Gak bisa, kalau teman-teman langsung lari kenceng, relawan kita mati semuanya. Oleh karena itu aku bilang, Rek, sabar, atur nafas. Atur nafas. Kita membuat senang, jadi kita membuat semua kegiatan senang. Kita pastikan teman-teman senang. Kalau mereka sudah hektik dan kawan-kawan, aku mending, Rek, kita berhenti dulu aja untuk cut off COVID-nya, Rek, kita berhenti aja bantu pendampingan ekonomi yang terdampak, bla 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 bla, saya ngomong berhenti. Jadi itu. Jadi aku harus pastikan semua relawanku senang. Karena senang itu adalah hal yang paling utama bagiku. Oke, next. Yang berikutnya adalah persiapan armada. Persiapan armadanya kita menggunakan banyak, tapi kita brandingkan seperti ini karena harus eye catching. Kalau kan nggak eye catching, warnanya hitam itu surem gitu ya. Jadi harus agak tar gitu. Yang berikutnya kita modifikasi. Kalau kemarin itu kita pakai corong, sekarang kita pakai ini sound portable. Soundnya nggak main-main kita. Jadi soundnya bawaan ada 3. Jadi ini yang di atas mobil, yang satunya nanti kita geledek gitu. Jadi kita harus membuat sound ketika seperti tadi, Mas Rio tadi sangat keren sekali dengan apa itu namanya pantun dan nyanyian yang khasnya Deli Serdang. Kalau kita pakai lagu-lagu, lagunya Raja yang lagi booming yang waktu COVID kemarin. Terus kalau lagi suntuk lagi, kita pakai, kalau di daerah pasar, kita pakai dangdut. Untuk attract dulu. Setelah attract, kita mainkan rekaman. Lah, rekaman yang unik dari kita adalah, kita pakai bahasa Malangan, Bu. Bahasa Malangan itu dibalik. Seperti ngalam. Ngalam itu kan Malang, gitu ya. Kera berarti arek-arek. Kera ngalam. Ya, jadi seperti itu. Karena hampir semua mulai kecil sampai dewasa, kalau di Malang itu memang suka gila bola, sama bahasanya seperti itu. Jadi kita pendekatan. Jadi semuanya sama. Kalau di Deli Serdang kita menggunakan pantun dan kawan-kawannya, kalau kita menggunakan bahasa balik-balikan. Jadi seperti itu. Oke, sudah hampir 5 menit ya. Ini persiapan penunjangnya. Di samping kita pakai cut off COVID tadi, kita itu menyiapkan semuanya. Ada pamflet, ada leaflet, ada poster, ada bak cuci tangan, ada sabun. Kalau yang membutuhkan sabun tidak ada, kita berikan. Jadi seperti itu. Jadi kita menggunakan persiapan penunjang. Jadi satu paket, nggak hanya cut off COVID, kita menggunakan semuanya ini. Kalau kita ada masker, kita punya adanya gemas, gerakan memakai masker. Jadi seperti itu, kita gunakan ada maskernya juga. Next, yang berikutnya adalah persiapan tim. Nah, dari setiap tim CUC kita pasti terdiri dalam minimal 3 relawan. Drivernya, sama relawan, sama bagian yang berikutnya adalah dokter atau paramedis. Kenapa ngomong seperti ini? Kami setelah kita misalnya kita attract dulu, akhirnya attract, mereka kita ya pakai jaga jarak gitu, meskipun kelompok-kelompok kecil, karena kita tidak menarget kelompok besar, karena kalau kita mengelompok besar, maka akan percuma saja edukasi kita, maka kita akan kelompok-kelompok kecil, misalnya ada tukang becak 5, ya habis kita mainkan di situ, karena kita yakin bahwa komunikasi itu adalah yang penting sampai. Percuma kalau kita banyak itu nggak sampai, nggak bisa. Karena kita sudah menggunakan banyak metode, ini adalah metode yang paling efektif.
karena yang kita tuju nanti targetnya nanti di bawah saya terangkan. Kembali lagi di sini ada medis sama non medis. Medis ini dokter, yang non medis adalah driver sama relawan. Kenapa harus ada dokter atau paramedis? Karena ini yang ditanya nanti. Kalau ditanya misalnya dia tanya COVID, tiba-tiba tanya asam urat, tiba-tiba tanya hipertensi, karena mereka seneng. Kalau kita enggak, kita ngomong COVID itu sudah, aduh, ini apa sih kopat COVID itu. Nah, kita nggak ngomong COVID dulu, kita ngomong hipertensi. Pak, aman kenapa kamu dok ini saya ini ditensi dulu. Wah, ya nggak boleh dulu, cuci tangan dulu. Jadi seperti itu. Kita nggak pakai makan memang, tapi kita pakai pendekatannya humanis seperti itu. Waduh, sudah 7 menit ini. Oke, sebentar Bu, kurang dikit Bu. Mas, iya nggak apa-apa, silakan 2 menit saya kasih untuk Mas Danang. Oke, ini ada model pelaksanaannya. Kita ada Car of COVID ya. Buat semua fokus dan buatlah semua santai. Karena kenapa? Kita menggunakan roadmap kita, Bu. Karena di Malang Raya, di Kabupaten Malang ada 33 kecamatan, maka kita akan butuh untuk memfokuskan di mana letaknya. Yang berikutnya adalah fokus kami, karena kami yakin kami bukan pemerintah yang kuat, kami bukan halo? Kita bukan organisasi yang kuat, kita fokus kami cuma 3 hal. Pesantren, pasar, sama kelompok rentan. Sudah. Aku nggak mikir yang lainnya. Aku nggak mikir di halte, nggak mikir yang karena ada bagian-bagiannya. Oleh karena itu, dan uniknya di NU Peduli Malang Raya, kita bersinergi erat di semua kepala daerah. Kota Batu, kita di Bu Edi Umpoko, kita dekat. Karena ya NU ya nggak tahu ya, karena kekuatannya gitu aja. Pak Sanusi Kabupaten, Pak Wali Kotanya juga Pak Wali Kota Malang, kita juga orang kita. Jadi lebih dekat gitu. Jadi lebih dekat. Jadi pembuatan kebijakannya lebih enak. Jadi kita ngomong baru satgasnya sana, pemerintah bagian ini nih. Pak, saya izin pesantren, pasar sama kelompok rentan berikan ke kita, terutama pesantren. Akhirnya deal, alhamdulillah kita optimal. Ya, ini gambar yang salah satu relawan kita namanya Pak Bowo. Uniknya beliau itu umurnya sudah hampir kepala 6, tapi hebat banget. Iya, semangat banget. Oleh karena itu saya yang sebagai orang muda umur 34 tahun ya sedikit malu lah, meskipun saya mengkoordinatori beliau, beliau menunjukkan semangat dan anak buahnya juga banyak. Jadi mulai IPP, jadi semua organ batang tubuhnya Nahdlatul Ulama di pengurus cabang kita gerakkan. Jadi seperti itu kaki organiknya. Nah ini Bu, saya mau kami terakhir. Nanti sebelum itu saya akan nyalakan video bahasa Malangannya. Ini adalah prinsip kita. Kita waktu komunikasi tidak boleh formal, semua informal. Karena kita punya sepakat bahwa attract dulu, ambil dulu hatinya. Kalau Mbak Andros tadi bilang, yang penting melekat dulu. Entah itu apapun, entah ada editor atau ada, yang penting kita istiqomah bikin konten YouTube. Sepakat, aku juga sama seperti itu. Informal semua, oleh karena itu kita harus informal. Terus yang berikutnya ini, adik-adik itu kita menggunakan makanan. Jadi adik-adik itu kan yang penting harus ada dulu yang nge-track. Jadi kalau anak kita makanan. Kalau pemateri, jujur kalau yang kita ngomong seperti ini, kita ada TOT, train of trainer dulu, karena kita ada di PDNU, Perhimpunan Dokter Nahdlatul Ulama. Kebetulan saya bagian di pimpinan pusat, yang bagian bidang 3 penanggulangan bencana sama dakwah. Jadi saya bisa ngambil dari semua daerah untuk mensetarakan bagian, jadi memateri itu yang baik seperti apa itu. Apalagi kita ngomong dengan di komputer harus melihat kamera seperti ini, bahasa tubuhnya dikira saya cuma duduk saja, tapi saya memang sudah berapi-api, beda banget, apalagi kita ketemu. Terus yang berikutnya materi menyesuaikan. Ya, yang penting adalah pesan saya adalah buat nyaman untuk semuanya. Ini terakhir dari saya, persembahan video kegiatan Car of COVID dari NU Kota Malang. Oh, ini cakupan enggak penting. Dengar ya, Oke, nggak ada suaranya ya memang ya, Mas? Oh, nggak ada suaranya. Suaranya ada itu. Iya. Oh, sayang ya. Ya, ini saya terangkan juga. Ini kita di pasar-pasar, kita menggunakan bahasa, ini sebenarnya soundnya ada bahasa Malangannya.
Nah, ini ketua kami, Dr. Siva Mustika. Ketika ada pakai, langsung kita beritahu. Jadi seperti itu. Jadi memang gerbeknya kita tertentu. Ini yang kita tarik, sound systemnya. Iya. Jadi kita menggerakkan dari lini semuanya, mulai dari muslimat sampai ansor. Jadi seperti Mas itu. Gana? Mohon maaf, soundnya nggak begitu keluar. Iya. Mudah-mudahan nanti kalau ada teman-teman yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nampak kok Mas semangat ya Mas ya. Mas Ganang walaupun lebih muda harus lebih semangat dari Pak siapa tadi tuh Mas yang lebih tua ya. Oke. Ya, Mas Ganang terima kasih teman-teman sekalian. Kalau mungkin ada pertanyaan ke Mas Ganang ataupun Mas Rio silakan di chat atau nanti kalau ada waktu kita diskusikan lagi ya Mas Ganang dan Mas Rio ya. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada givers kita yang berikutnya yaitu Mas Yulianto Santoso Kurniawan dari Sahabat Tangkal COVID sebagai trainer di MSP. Silakan Mas Yulianto. Makasih Bu Deni, makasih Mas Risang, salam kenal, selamat sore teman-teman sekalian. Saya share screen ya Bu. Ya, silakan. Oke. Saya mewakili teman-teman dari Medicine Sans Frontier atau Dokter Lintas Batas Indonesia. Kami ingin membagikan kegiatan kami dari bulan Juni. Awalnya kami bekerja di Jakarta dan Banten, jadi ini proyek yang Jakarta, program kami di Jakarta fokus di 2 puskesmas, di Pancoran dan Koja. Di Pancoran waktu bulan Juni itu dilakukan PSBL, pembatasan sosial berskala lokal, RT RW-nya ditutup pakai portal. Dan kami merasa ini suatu kegawatan kesehatan masyarakat saat waktu bulan Juni fokusnya lebih banyak di rumah sakit. Kita sadar karena angka kematian banyaknya di rumah sakit, tapi lambat laun sadar tidak sadar mulai banyak muncul penolakan di masyarakat. Jadi artinya sebetulnya kita belum memikirkan bahwa di aspek promosi kesehatan ini juga gawat darurat dalam tanda kutip. Memang tidak terlihat yang meninggal karena tidak diedukasi, tapi penolakan masyarakat akan muncul semakin banyak. Gambar yang paling pojok kiri yang kita lihat ini di Koja, dan tidak lupa di Pancoran juga seperti ini nih, gang-gang sempit dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Satu RW di Pancoran ada 3.000 kakak, RW 05 yang masuk daerah merah, dan kita bisa bayangkan apabila COVID masuk ke situ seperti apa ledakannya. Dan sampai di bulan Juni, makanya kami merasa kita tetap mesti face-to-face ketemu, karena ini public health emergency. Jadi di bulan Juni kami melakukan edukasi dengan protokol kesehatan, kami berkolaborasi dengan kecamatan dan puskesmas kelurahan, dan kami bersyukur dari puskesmas sangat mendukung sekali, Pak Lurah dan Pak RW-nya juga mendukung. Kami melakukan sesi 3 kali seminggu kepada masyarakat dan juga remaja, dan setelah melakukan sesi-sesi tersebut yang akan saya jelaskan saya bagikan di slide setelahnya, kami membuat satu lembar informasi balik, karena tujuannya kami ingin menggandeng masyarakat, kader, tapi kita tidak bilang kader, tapi sahabat MSF untuk tangkal COVID. Karena kalau kader, strukturnya adalah di bawah kelurahan, dan kami tidak menjanjikan insentif apapun, ataupun uang apapun untuk para kader. Jadi kami, agar tidak tumpang tindih, kami menyebutnya sebagai sahabat tangkal COVID. Dan para ibu-ibu yang menjadi sahabat tangkal COVID ada 14 ibu-ibu dan 2 laki-laki. Ini sesudah kami melakukan roadshow di RT, melakukan 1 TOT, 3 hari TOT, kita kumpul-kumpul, kita bicara-bicara seputar COVID dengan cara yang menyenangkan juga, jadi nggak serius-serius banget. Ini salah satu kader kita melakukan edukasi menggunakan lembar balik, Ibu Halimah di hadapan para ibu-ibu dan anak-anak, jadi sangat menarik sekali. Ini pesan kunci yang kami sampaikan, mulai dari cara virus corona keluar dari badan, karena kita percaya percuma minta orang pakai masker kalau nggak dikasih tahu alasannya. Jadi kami sampaikan bahwa keluarnya dari hidung dan mulut, kalau corona tuh nggak kelihatan. Jadi kalau nggak kelihatan, ya harus waspada. Nah, keluarnya gampang nih hidung sama mulut. Kalau nggak dipakai masker, ya kita nularin orang. Mungkin kurang lebih seperti itu yang kami sampaikan. Dan virus tidak terlihat. Kemudian kami menekankan bagaimana penyebaran virus corona, pencegahan, tanda dan gejala, dan pentingnya pelacakan kontak. Kami membuatnya semenarik mungkin. Kami setiap kali datang ke RT RW, nggak pernah bawa proyektor, jadi kita selalu pakai gambar print dan juga kayak poster dan potongan-potongan kartu. Jadi kami menggunakan gambar ini nih, kalau teman-teman sering browsing pasti sudah tahu sekali gambar dari CDC yang akan kita selalu pakai untuk edukasi masyarakat, menggambarkan bagaimana hidung pesek, hidung mancung sama-sama mengeluarkan bersinan.
Jadi kami menghindari kata droplet karena kita inginnya bahwa air bangkis, air bersin itu mengandung cairan yang seringkali disebut droplet. Jadi kita menghindari penggunaan bahasa medis. Di sini kami membagi gambar transmisi dengan potongan gambar yang kecil-kecil, dan kami meminta para peserta untuk menempelkan seperti di PAUD. Jadi kami lakukan di PAUD, di aula makam, di tempat manapun yang disediakan oleh RT, dan rata-rata senang sekali untuk menempel-nempel hal tersebut. Nah, sesudah penularannya, kita sediakan kartu pencegahan. Nah, para peserta menempelkan kembali nih kartu-kartu pencegahan dan mempresentasikannya dengan bahasa masing-masing. Jadi kami selalu bilang tidak ada yang salah, kita di sini belajar bersama-sama, dan tujuan kita adalah untuk tahu bareng-bareng. Ini gambar yang kami pakai untuk menjelaskan bagaimana tanda dan gejala corona. Jadi kami menggambarkan corona itu gambaran bulatan merah, masuk dari hidung. Nah, kalau masuk dari hidung apa yang muncul? Pilek, bersin, hilang penciuman. Turun ke bawah kemana? Ke tenggorokan, apa yang dirasa? Sakit tenggorokan dan batuk. Oke, makin ke bawah ke paru-paru, akan muncul apa? Paru-paru isinya apa? Udara. Lalu kami minta para peserta untuk menahan napas 15 detik untuk membayangkan paru-parunya tetap sama, udaranya tetap sama, tapi coronanya tambah banyak. Berarti artinya udaranya akan tambah sedikit. Nah, kalau udara tambah sedikit, dengan Bapak Ibu tahan napas, itu yang akan dirasa. Jadi kami menyampaikan itu untuk membuat kader, oh iya ya, jadi kalau sesek tuh ngap gitu tuh rasanya itu. Setelah tahan napas, ngap seperti itu yang kita sampaikan. Itu Bu, kalau udah muncul gejala itu, artinya Ibu sesek harus segera ke rumah sakit atau puskesmas. Nah, gambar ini. Kemudian kami tambahkan gambar imun, atau kita tanya, Ibu tahu nggak kalau sakit tuh apa yang muncul? Oh iya dok, ada imun, ada kekebalan. Nah, kita masuk dari situ, kita kasih tempelan warna putih yang menggambarkan sel darah putih. Kemudian kita bilang kalau ada pertempuran di situ, maka akan muncul gejala nggak enak nih badannya. Apa Bu? Dan rata-rata para peserta bisa menjawab bahwa akan muncul demam, sakit kepala tanpa kita sebutkan kata demamnya. Dan menariknya kami lanjutkan lagi untuk waktu itu penolakan tes rapid cukup banyak. Jadi kami menyampaikan, Bu, kalau corona tuh sama nggak sih sama gejala lainnya? Ibu sering nggak sebelum corona ada batuk pilek? Sering. Artinya kalau batuk pilek bisa nggak tahu corona dari cuma batuk pilek? Nggak bisa. Kita mesti tahu dari tes. Nah, tes apa yang paling bermanfaat Bu untuk mendeteksi corona? Mendingan rapid atau swab? Nah, hampir semuanya bilang swab. Karena mereka sudah tahu virus corona masuknya di saluran pernafasan. Jadi di situ kita masuk untuk menjelaskan pentingnya pemeriksaan swab. Harapannya agar tingkat penolakan pemeriksaannya berkurang. Kita tutup dengan role play. Kita memberikan satu cerita, waktu itu Surabaya lagi memuncak angkanya, bagaimana para peserta menjadi orang yang harus ke Surabaya, nengok keluarganya, harus balik lagi ke Jakarta untuk jualan, bagaimana jadi kader, bagaimana jadi warga, agar teman-teman merasakan menjadi orang yang harus disingkirkan, tapi juga dia menjadi warga yang harus membela. Dan yang menarik ternyata di Jakarta, hampir semua kami lakukan role play, muncul bahwa nggak apa-apa isolasi kita akan bantu. Jadi bansos berupa beras itu cukup, tapi memang lauk pauk akan disediakan oleh masing-masing RT. Jadi kami, walaupun ini tidak menggambarkan keadaan sebenarnya di masyarakat yang masih ada diskriminasi, tapi setidaknya dalam sesi role play muncul opsi-opsi bahwa mereka akan menjaga satu sama lain. Ya, Mas. Untuk remaja, ya, Bu Deni? Ya, lanjut. Yap. Untuk remaja, menarik sekali Bu untuk remaja. Modifikasi yang kami lakukan adalah menggunakan flashcard. Jadi kita tahu, kita di setiap sesi kita selalu bilang, apa harapannya nih ikut sesi ini? Kalau dengar kata corona, apa yang pertama kali terbayangkan? Kalau ibu-ibu tuh ngomongnya mati. Nah, kalau anak-anak tuh bosen. Jadi mereka kalau dibilang corona bahaya, mereka nggak peduli. Tapi mereka bosen. Akhirnya kami memanfaatkan keaktifan remaja dengan membuat flashcard. Jadi kita bilang bahwa, bayangin deh, kalau di RW kamu ini ada 3.000 orang. Corona itu memang yang ringan 80%, tapi yang kritis bisa 5%. Kamu bayangin aja, 5%-nya aja dari 3.000 ada berapa? Kalau ada 150 orang yang butuh alat bantu nafas, RSUD di Jakarta Selatan tuh cuma ada 4-5. Satu RSUD cuma punya satu ventilator. Kira-kira bisa nggak? Tujuan kita adalah mencegah jangan sampai penularannya cepat, tapi kita jaga pelan-pelan dengan melakukan 3M, agar nggak banyak nih yang kena, karena kita bisa nularin. Nah, di sesi tersebut kami memberikan si flashcard ini di masing-masing kelompok, lalu kita kayak cerdas cermat. Ayo, temukan, corona bahaya apa enggak? Terus mereka cepet-cepetan, terus mereka jelasin. Dan yang menarik adalah saat kita menjelaskan tentang serologi pada COVID, IgG, IgM, dan tes rapid, anak remaja bisa menjelaskan, Bu. Tentu dengan guidance ya, dengan bantuan kita. Tapi mereka bilang, iya, di sini rapid ternyata hari ke-7 baru muncul IgG. Dengan dibantu flashcard, kita luruskan, mereka bisa memahami hal tersebut dengan mudah, dengan tidak sulit, waktunya cepat. Dan metode tempel-tempel ini partisipatif dan menjelaskan itu sangat membantu sekali keaktifan dan membuat suasananya jadi menyenangkan.
Ini contoh role pengen di sini, terus juga pengen kuliah. Soalnya kalau saya nggak kuliah, tuh bisa masa depan saya hancur, Pak RT. Warga takut. Bul, ngomong Bul. Itu liu. Saya nggak jurin. Bilang aja. Pari, terima nggak kalau ada dari Surabaya? Jangan terima. Saya nggak terima. Saya nggak terima. Saya takut corona. Iya, tuh. Dia kekeh nih, dia kekeh. Jangan gitu dong. Lo kan juga ngekos di sini bayar. Kita tinggal di hari lah. Buatnya suaranya gimana, Buatnya gimana suaranya? Ya udah gini aja. Kamu selama mandiri dan melakukan rapid tes kesehatan di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Kalau isolasi 14 hari dulu, terus kuliah saya nggak masuk dong. Nah, gimana tuh? Gimana tuh? Udah setuju. Kita kan setuju. Usir aja, usir. Nggak tahu tuh. Ya udah, nanti saya akan melakukan tes swab. Ya. Terus? Gimana nih buatnya kadar gimana kadar ada solusi? Solusi? Ya. Apa ya? Apa aja tadi solusinya, Bu Kader? Solusinya kan dia nggak mau isolasi mandiri, jadi mendingan langsung tes swab aja, biar hasilnya langsung ketahuan. Oke. Mas Joni, gimana mau isolasi? Mau tes swab? Ya mau, yang penting dibayarin. Oke dok. Oke. Terima kasih. Berikutnya nih satu sesi kami yang sangat menarik, baru kami lakukan di Kampung Beting di Koja. Kami juga nggak nyangka respon Ibu Sri seperti ini. Apa Bu tanggapannya Bu Sri? Bagus sih, lebih sekarang membuka pikiran saya yang awalnya saya nggak percaya itu corona ada nyata, sekarang lebih sudah percaya dan bakalan disampaikan sama keluarga dan sekitarnya untuk lebih waspada, lebih berhati-hati, lebih dijaga lah. Makasih ya Bu. Kita nggak nyangka bahwa ternyata di salah satu peserta kita dia nggak percaya corona. Tapi setelah itu dia bilang secara jujur ngaku ada bahwa dia akan percaya corona. Ini yang terakhir Bu Deni. Kesannya sangat baik karena ini menjadi suatu edukasi untuk bagi warga seperti saya yang awam yang buta untuk mengetahui betapa bahayanya virus corona ini di sekitar kita. Sarannya lebih sering lagi sosialisasi lagi ke warga-warga yang lebih seperti saya yang awam yang banyak bertanya. Jadi kami merasa kolaborasi penting, fokus kepada COVID penting, dan kita harus terjun ke masyarakat. Mungkin itu ajakan yang kami sampaikan kepada rekan-rekan di sini, sehingga kita bisa tangani public health emergency ini bersama-sama. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Yuli. Sangat menarik. Ini ada beberapa teman-teman yang bilang nih kalau bisa Mas Yuli share dong modulnya. Bagus nih untuk edukasi anak remaja dan anak-anak gitu. Jadi nanti mungkin bisa juga nih Mas Yuli di-share. Bisa Mas Bu, Yuli. nanti bisa. Iya Bu, bisa Bu. Oke, terima kasih. Mungkin kalau ada yang ingin kita diskusikan lagi, kita masih punya waktu 5 menit. Ya, kayaknya di sini mungkin karena banyak juga teman-teman yang punya sinyal putus-putus ya. Oke, Mas Risang. Siap Mas Kak Deni. Risang, iya. Jadi gimana ini belum ada diskusi? Apa kita mau lanjut diskusi lagi? Nggak apa-apa Kak Deni, tadi kan sudah didiskusikan per pembicara ya, sudah ada pertanyaan, penjelasan, dan juga sudah sebagian menjawab via grup chat. Jadi nggak ada masalah Kak Deni. Silakan Kak Deni bungkus dulu, nanti kita masuk ke pengumuman-pengumuman. Terima kasih. Oke, ya jadi terima kasih Mas Risang. Jadi intinya dari beberapa pembicaraan dari givers kita hari ini, intinya bahwa pesan itu harus dibuat semenarik mungkin, sehingga mudah dimengerti dan harus kalau bisa membuat gambar-gambar yang menarik.
Karena biasanya kalau kita kan lebih ingat apa yang kita lihat daripada kita dengar dulu. Jadi kalau misalnya seperti tadi Mas Rio, Mas Juli itu punya apa istilahnya model-model yang menarik juga Mbak Andros ya. Dan satu lagi juga seperti Mas Oki memang punya lembaga sendiri yang memang bisa menarik minat. Kayaknya memang di daerah-daerah MDR itu memang harus ada fasilitas dari kita terlebih dahulu untuk mengumpulkan masyarakat. Sama juga sepertinya saat ini di Medan terutama banyak sekali sanksi yang sudah dilakukan tiap hari, di mana sanksi di jalan-jalan. Jadi mungkin karena selama ini di Medan itu kalau tidak pakai sanksi itu masih ngeyel masyarakatnya. Jadi dengan adanya sanksi saat ini sudah bisa kita lihat di lokasi rumah saya aja udah pada keluar pakai masker. Gitu Mas Risang. Jadi dan teman-teman, jadi pesan itu harus menarik, harus bisa diingat dan pesannya jangan terlalu rumit. Sehingga kalau masyarakatnya sudah paham, sanksi pun akan pelan-pelan bisa dikendorkan karena memang sudah menjadi perubahan yang melekat dalam diri kita. Baik, terima kasih Mas Oki, terima kasih Mbak Andros, Mas Rio, Mas Ganang, dan Mas Juli. Dan saya juga punya oleh-oleh lagi nih buat teman-teman, muatan pedati penuh kuini dibawa menuju pekan. Demikian acara kita hari ini, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Risang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Deni, terima kasih. Ya, teman-teman giver sore hari ini, terima kasih banyak. Ada Mas Anto, Bung Rio, Mas Oki, Bu Andros, Dr. Danang, siapa lagi? Juli, Pak Juli. Mas Juli ya, udah. Mas Anto itu. Mas Anto. Oke, terima kasih banyak. Dan untuk acara kita hari ini, kita juga banyak dibantu. Ada Ibu Ami dari Pacitan, beliau yang bantu kita untuk buat flyernya, lalu mengumumkan di grup ya. Jadi kita sangat terbantu untuk itu. Nah, sebagai penutup acara, teman-teman, ada dua pengumuman yang akan disampaikan. Pertama oleh Mpok Dini, silakan Mpok Dini. Mpok Dini sudah gabung. Oh, kayaknya belum gabung, nggak apa-apa. Tadi beliau sedang meeting. Oke, kalau gitu kita masuk ke pengumuman kedua. Mbak Ika, masih di sini Mbak Ika? Si Mas Risang, ini yang mana ya? Pengumuman yang update komunitas ini nih, komunitas Dasaran. Silakan, Mama. Oh iya, ini begini teman-teman, Bapak Ibu, ini sebenarnya belum sempat ngobrol dengan Mbak Ninda. Ini sebenarnya kan ini tuh ada sesuatu yang menarik yang untuk bisa kita mulai lakukan ya. Nah jadi ini sebenarnya Mas Risang yang menyusunnya nih. Ada lalu kita saling mendiskusikannya. Kemudian kepikir juga nih sebenarnya Mbak Ninda masih ada nggak ya kalau selain daripada diskusi-diskusi seperti ini, mungkin kita bisa mengajak masyarakat langsung ya, Mas Risang ya? Betul. Ya, kebetulan Mbak Ninda masih ada nggak ya? Mbak Ninda ini sangat dekat dengan warga Babakan Pasar, jadi kebetulan saya dengan Mbak Ninda satu kantor, dan Mbak Ninda tuh benar-benar ibaratnya sudah menyatu banget sama warga Babakan Pasar. Jadi saya nggak tahu Mas Alwis juga udah ada atau belum. Jadi maksud saya sebenarnya kebayang bagaimana kita bisa mengkombinasikan antara gerakan komunitas Dasaran atau Mama ini untuk mengkomunikasikan tentang bagaimana mencegah COVID-19 ini dengan berbagai topik yang bisa kita diskusikan, tetapi juga nanti bisa mengadvokasinya ke pemimpin lokal. Karena kalau dari pengalaman yang sudah berjalan selama ini untuk isu air minum sanitasi dan perilaku hygiene, warga Babakan Pasar cukup punya akses kepada Pak Wali Kota gitu. Mungkin itu ya Mas Risang mau menambahkan, Mas? Ya, terima kasih Mbak Ika. Ini sebagai rencana tindak lanjut dari PowerPoint presentasi saja dan Mbak Ika di minggu ketiga ya Mbak Ika ya, tentang
komunikasi ibu-ibu rumah tangga. Terpikir untuk buat training, tapi training dalam pengertian belajar dan beraksi yang sifatnya mungkin agak santai saja, Zoom training sebentar-sebentar, tapi dilanjutkan dengan aksi. Lalu kemudian tadi Baik sudah sampaikan ada sejumlah topik yang mungkin bisa kita tawarkan ke ibu-ibu yang mau berminat bergabung. Nah, ini satu pengumuman dari tim mama tadi itu. Lalu sebetulnya ada lagi pengumuman satu lagi tentang rencana training atau tidak lanjut pelatihan NetMap yang kemarin disampaikan oleh Mbak Abi. Mbak Abi ada di sini nggak ya? Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa, nanti akan di-share di grup ya, rencana pelatihan untuk NetMap. Nah, buat teman-teman yang berminat untuk bergabung, silahkan daftarkan saja dirinya. Kalau belum bergabung dengan WhatsApp grup Forum Kemisan, silahkan informasikan saja, nanti kita bisa masukkan ke dalam WhatsApp grup. Teman-teman, terima kasih banyak buat partisipasinya. Buat teman-teman Gibers, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Semoga tetap sehat ya dan tetap semangat untuk berjuang mengedukasi masyarakat tentang COVID-19. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Terima Rizang, teh Bu Deni, semuanya. Mas Risang, dan semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Yasa, tadi mama kecil kan lah ini Yasa. Suaranya di mana tadi, Sa?